Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Fasaputra dengan NPM 2217051160. Baik, di sini saya dari kelompok 6 kelas A akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami untuk teori informasi. Yang pertama, eh, rekan-rekan saya ada Moza Surya Putra dengan NPM 2217051014. Yang kedua ada Mukti Prabowo 22 dengan NPM 2217051055. Terus M Rizky Wira Akbar 2217051072. Dan yang terakhir ada Rizky Ahmad Gozali dengan NPM 2217051134. Baik, yang pertama itu ada arithmetic code, atau introduction of arithmetic code. Jadi pengenalan daripada arithmetic code sendiri. Nah, arithmetic code itu adalah teknik kompresi data yang didasarkan pada pembagian rentang probabilitas secara rekursif. Terus cara kerja arithmetic code sendiri itu dengan mempresentasikan setiap simbol dalam data sebagai rentang probabilitas dalam interval, yaitu 0 atau 1. Dan rentang probabilitas tersebut kemudian dibagi secara rekursif menjadi subrentang yang lebih kecil berdasarkan probabilitas masing-masing simbol. Nah, subrentang yang sesuai dengan simbol yang dipilih menjadi rentang baru untuk iterasi selanjutnya. Proses ini itu diulang sampai simbol individu diwakili oleh rentang probabilitas yang sangat kecil. Jadi itu ada beberapa cara kerja atau prinsip kerja tentang arithmetic code sendiri. Nah, untuk konsep arithmetic code sendiri itu ada tiga. Yang pertama, di sini setiap simbol dalam data sebagai rentang probabilitas dalam interval 0 atau 1. Rentang probabilitas ini mencerminkan frekuensi kemunculan simbol dalam data. Nah, yang kedua, tiap simbol atau karakter akan diberikan range tertentu yang nilainya itu berkisar di antara 0 dan 1. Bisa dari 0,00 sampai 0,20, 0,20 sampai 0,40 dan seterusnya. Tetapi tiap simbol atau karakter memiliki rentang yang berbeda. Dan yang terakhir, itu ada rentang probabilitas dibagi secara rekursif menjadi subrentang yang lebih kecil berdasarkan probabilitas masing-masing simbol. Nah, subrentang yang sesuai dengan simbol yang dipilih menjadi rentang baru untuk iterasi selanjutnya. Nah, intinya konsep daripada arithmetic code sendiri seperti itu. Dan mungkin itu saja dari saya, Wahida Fasaputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi algoritma arithmetic code. Nah, jadi algoritma ini itu untuk contohnya itu kita set dulu nilai low-nya itu ke 0,0 atau 0 dan high-nya itu 1 gitu. Nah, jadi di sini misal ada kata kata moza gitu kan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke algoritmanya gitu. Jadi huruf pertama itu kan M. Nah, di sini ada while simbol input masih ada. Maksud dari perkataan itu atau dari algoritma itu adalah M itu kan masih huruf pertama gitu kan. Jadi masih ada tiga huruf lainnya gitu. Maka jika begitu dia itu bakal yang pertama adalah ambil simbol input, terus habis itu selanjutnya itu ada code code range atau CR gitu, yang mana itu high dikurang low. Nah, high-nya itu sendiri itu adalah low ditambah code range dikali high range atau simbol. Nah, yang mana high range itu bisa dilihat dari range yang ini gitu. Di sini high range itu yang 0,2. Nah, itu untuk contohnya. Dan untuk selanjutnya itu adalah low sama dengan low ditambah CR dikali low range atau simbol gitu. Nah, jadi perulangan ini itu bakal dilakukan selama 4 kali sesuai sama katanya. Tadi kan moza berarti ada 4 huruf gitu kan. Jadi dia bakal diulang selama 4 kali gitu sampai simbol inputnya itu habis. Tadi kan simbol inputnya masih ada karena dia apa namanya masih huruf pertama atau masih huruf M gitu. Nanti juga di
O juga itu dia bakal ngelakuin perulangan lagi, di Z juga bakal ngelakuin perulangan lagi, dan setelah di A dia itu bakal berhenti gitu. Nah, terus di akhir tuh dia bakal ada output low-nya gitu di algoritma ini. Nah, di sini jadi ada encoding prosesnya. Jadi ini kayak penjelasan aja ya. Jadi lakukan perulangan selama simbol masih ada. Misalnya kita punya string moza, perulangan dilakukan sejumlah huruf di kata moza, berarti kan 4 kali kan. Terus habis itu lalu nilai code range adalah nilai dari high dikurang low, di mana high range dan low range mengacu pada batas atas dan batas bawah dari range pada tiap simbol yang sudah ditentukan sebelumnya pada tiap simbol atau huruf. Nah, di sini ada contohnya nih. Jadi probability, mungkin sedikit penjelasan saja. Di sini ada simbolnya, di sini IUEO contohnya ya. Tapi karena tadi moza, ya kita anggap aja ini moza gitu kan. Terus itu probability-nya itu harus jumlahnya itu harus 1 gitu. Di sini ada 0,2, 0,3, 0,1, 0,2, 0,1, 0,1 lagi. Yang mana kalau kita jumlahkan itu jadinya 1,0 gitu kan. Nah, di sini ada range juga, yang mana di range ini ada batas bawah dan batas atasnya gitu kan, yang mana high range dan low range-nya. Di sini misal low range-nya itu yang 0 dan high range-nya itu yang 0,2. Terus di sini ada low range-nya misal 0,2 dan high range-nya 0,5 sampai seterusnya di situ. Di sini yang terakhir yang itu adalah low range-nya 0,9 dan high range-nya 1,0 gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita lanjut ke orang selanjutnya. Kemudian tahap selanjutnya, nilai dari height diisi dengan low ditambah kode length dikali height length simbol. Simbol di sini mengacu pada huruf atau simbol yang sedang di dalam perulangan while. Lalu berikutnya, nilai low diisi dengan low ditambah kode length dikali low length simbol. Sama seperti sebelumnya, simbol di sini juga mengacu pada huruf atau simbol yang sedang di dalam perulangan while. Lalu yang terakhir ini dilakukan secara berulang sampai huruf terakhir dari kata dan secara rekursif, yang akan menghasilkan nilai low terakhir akan ditransmisikan. Selanjutnya decoding proses. Di sini ES yang pertama adalah hasil transmisi low terakhir dari decoding. ES sama dengan ES min low range. ES sama dengan ES per CL. Lalu hasil dari ES digunakan untuk mencari huruf dalam range yang sesuai dengan nilai ES. Proses ini dilakukan secara rekursif. Oke, kita masuk ke contoh dan penerapan arithmetic code. Jadi kita punya string nih. Jadi stringnya itu moza A, A-nya 2 kali. Jadi harus pahamin kalau A-nya itu 2 kali ya. Jadi buatlah arithmetic code dari string ini nih, moza ini. Nah, step 1, kan moza itu punya 5 huruf nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis itu dia punya 2 huruf A nih, ya kan. Nah, probabilitas dari satu string ini itu kan 1. Karena ada 5 huruf, masing-masing ini probabilitasnya tuh 0,2. Jadi 1/5. Tapi karena A itu 2 kali, dia jadi 2/5. Ya. Ngurutinnya itu dia terurut dari huruf, kalau huruf abjad tuh yang paling awal ke akhir lah. Kan huruf abjad pertama A nih. Habis itu yang keduanya M, baru O, baru Z. Nah, probabilitasnya ditulis juga nih, 2/5, 1/5, 1/5 sama 1/5. Jadi kalau ini digabungin kan 1. Itu udah jelas ya. Kemudian kita kasih range nih ke tiap char simbol. Nah, untuk range-nya kita sesuaiin sama probabilitasnya. Nah, kan huruf A ini probabilitasnya 2/5 nih. Nah, berarti dia tuh punya range tuh 0,2 kan. Kalau dia tuh punya 2/5 itu artinya dia tuh 0,4 tuh. Berarti
Karena dia yang paling awal, berarti dia itu low range-nya itu 0 kalau yang paling awal. Nah, high range-nya 0,4. Kenapa 0,4? Karena ini ditambahin sama probabilitas dia. Kan 25 itu 0,4 kan. Nah, habis itu kemudian huruf M nih. Probabilitasnya 1/5 kan. Low range-nya 0,4. Nah, karena alasan 0,4 kenapa? Karena ini kan udah jadi kan sebelumnya kan high range-nya 0,4. Nah, low range selanjutnya itu nerusin dari high range yang sebelumnya. Habis itu ditambah 1/5 nih. 1/5 kan 0,2, berarti 0,4 tambah 0,2 sama O juga 0,6 tambah 0,2 ini 0,8. Kemudian seterusnya sampai huruf Z ini. Sampai di sini 1 nih. Lalu kita encoding nih pakai algoritma arithmetic code. Nah, ini berurutan nih sesuai urutan char pada string Moza. Kan dimulai dari huruf yang paling awal sampai akhir dari string tersebut. Nah, algoritmanya mana? Algoritmanya itu diambil dari algoritma yang ada di sini nih. Jadi algoritmanya itu kan kode range-nya itu kan pasti kan ini awal itu di set low nih. Ini kan 0. Kita set high-nya 1 kan. Berarti kan encoding itu dimulai kode range-nya kan high-nya kan 1 tuh. Di set memang dari awal. Dikurang low. Berarti kan 1 dikurang 0. Nah, itu kan sama dengan 1 tuh. Nah, nilai high-nya kan sebelumnya kan 1 nih. 0 ini nilai low ya. Kan rumusnya tuh low ditambah high dikali rumus itu kalau nggak salah low ditambah kode range dikali high range kalau untuk yang high ya. Nah, jadi 0 rumusnya kan kalau huruf M nih. Ini urutannya beda ya. Kalau untuk encoding itu dia sesuai urutan ini string ya, kan dimulai dari huruf M nih. Jadi kode range kan 1 dikurang 0 1. High-nya itu 0. Nah, 0 dapat dari mana? Dari nilai low-nya. 1 dapat dari mana? Nilai kode range-nya nih. Nah, lalu dikali 0,6. Nah, 0,6 ini apa nih? Nah, dikali sama high range-nya huruf M. Nah, habis itu low-nya gimana? Sama tuh. 0 ditambah 1 kode range-nya dikali 0,4. 0,4 didapat dari mana? Dari low range dari si M-nya gitu. Nah, ini kan dilakuin nih, udah. Nah, kemudian karena kode range-nya ini pasti ganti-ganti terus, ya kan? Nah, ini 0,6 dikurang 0,4 sekarang. Alasan kenapa? Karena high atau low-nya itu ngikutin dari hasil dari high sama low yang sebelumnya udah dibuat. Nah, 0,4. Nah, ini 0,4 ini dapat dari mana? Dari low-nya kan. Ditambah 0,2. Nah, 0,2 ini apa nih? Hasil dari kode range-nya ini. Habis itu dikali 0,8. 0,8 apa tuh? O-nya nih. O kan high range-nya 0,8 tuh. Nah, so hasilnya segini nih. Low juga sama rumusnya. Bedanya di sini doang di low range-nya. Ini pakai huruf O-nya kalau nggak salah. 0,8 ya. Oh ya, 0,8. High range-nya, low range-nya 0,6. Nah gitu. Nah, ini iterasinya kan dilakuin terus-menerus nih. Sampai di low yang terakhir huruf A. Nah, low itu didapetin tuh 0,552. Nah, 0,552 ini dipakai untuk apa? Nah, dipakai untuk proses decoding. Nah, ini gini gambarannya. Nah, 0,552 nih nilai nanti ditransmisi untuk decoding. Jadi untuk dibaca lah. Nah, kita lakukan decodingnya. Nah, decodingnya ada rumusnya nih. ES sama dengan 0,552. Ini apa? 0,552 ini ES-nya yang sebelumnya. Jadi yang 0,552 dari A ini. Habis itu dikurangi 0,4. Nah, 0,4 ini apa sih? Nah, 0,4 itu kan kita punya rumus nih. Dikurang sama low range-nya. Low range itu apa? Nah, ini yang beda dari sini ya. Low range-nya dipakai ini bukan low range yang merujuk ke sini. Tapi low range-nya dipakai ini low range-nya merujuk ke
Oh iya, Lorentz itu bukan Lorentz yang merujuk ke sini ya. Nih di sini. Tapi Lorentz yang merujuk ke sini nih. Ini kan 0,4 nih. Ini huruf O kan? Huruf O dikurang 0,4. Karena huruf sebelumnya itu kan huruf M yang didapat ya. Karena 0, ini kan low-nya 0,552 nih. Berarti kan kalau pakai ini 0,552 itu huruf M kan. Nah, sekarang itu 0,4 nya itu pakai huruf Lorentz dari huruf M-nya yang di sini. Jadi bukan pakai yang di sini, tapi pakai yang di sini. Nah, itu dibagi 0,2. Nah, 0,2 ini apa? 0,2 itu dibagi CR-nya. Di CR-nya tuh 0,2. Pada range-nya 0,2. Kenapa tuh 0,2? Karena kan jarak dari itu huruf M ya. 0,4 ke 0,6 itu kan kode range-nya 0,2 kan. Nah, jadi alasan kenapa ini 0,2. Hasilnya 0,76. Dilakuin lagi, ngambil nilai dari ini. Nah, tapi pakai huruf O sekarang. Ini sama ini pakai huruf O. Lakuin terus menerus. Akhirnya ketahuan tuh decodingnya. Huruf M O Z A A. Jadi terbukti kalau bener nih low dari encoding itu benar dan bisa ngasilin huruf Moza pada akhirnya karakternya. Nah, ini kenapa 0,552 ini ngasilin huruf M? Tadi udah dijelasin sebenarnya. Karena ini 0,552 itu ada di range si huruf M yang dari 0,4 sampai 0,6. Terus tuh lagi nih 0,752 kan hasilnya. ES-nya hasil dari perhitungan tadi. Nah, 0,772 nih 7 berapa itu kan masuk ke huruf O. Seterusnya sampai huruf A. Nah, ini 0, 0. Kenapa 0? Itu A ya, karena Lorentz dari 0 itu kan A kan karakternya. Masih di range dari A-nya. Nah, itu jadi penjelasan untuk penerapannya. Baik, selanjutnya saya Rizky Ahmad Ghazali dengan NPM 2217051134 dari kelas A bakal melanjutkan ke bagian kelebihan dan kekurangan. Untuk bagian kelebihan, itu rasio untuk kompresi lebih tinggi daripada Hoffman, terutama jika antara char atau simbol memiliki perbedaan probabilitas yang jauh. Selanjutnya, cocok untuk berbagai jenis data seperti teks, data biner, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan itu meliputi encoding dan decodingnya kompleks serta lumayan memakan banyak waktu. Terus perlu presisi yang tinggi untuk hitungannya. Algoritmanya juga lumayan rumit ya. Rumit. Sekian dari saya serta kelompok saya. Jika ada salah kata atau kelebihan kata dalam penjelasan kami, saya mohon maaf. Kelompok saya juga mohon maaf atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.